Selamat datang di channel Yasmin Maharani. Kunci jawaban tema 1 kelas 3 subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak yang sama banyak. Berapakah bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Pertama, bagi angka ratusan dengan 6. Jika kurang maka bisa mengikutkan angka puluhannya. Jadi 100-an dan 20-an menjadi 12 banding 6 sama dengan 2. Tuliskan hasil baginya di hasil atas. Kedua, kalikan kembali hasil dengan pembagi, yaitu 2 kali 6 sama dengan 12. Tuliskan hasilnya di bawah angka 12 sebagai pembagian awal tadi. Lalu kurangkan dan tidak tersisa atau habis, maka tidak perlu ditulis 0. Ketiga, turunkan sisa angka satuan yaitu 6, kemudian bagilah 6 sisa satuan tadi dengan pembaginya, menjadi 6 banding 6 sama dengan 1. Hasil angka 1 tuliskan di sebelah hasil pertama, sehingga hasil menjadi 21. Jadi hasil pembagian 126 banding 6 sama dengan 21. Siti membagi 153 biji salak kepada 3 temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa banyak biji salak yang diterima setiap anak? Pertama, bagi angka ratusan dengan 3. Jika kurang maka bisa mengikutkan angka puluhannya. Jadi 100-an dan 50-an menjadi 15 banding 3 sama dengan 5. Tuliskan hasil baginya di hasil atas. Kedua, kalikan kembali hasil dengan pembagi, yaitu 5 kali 5 sama dengan 15. Tuliskan hasilnya di bawah angka 15 sebagai pembagian awal tadi. Lalu kurangkan dan tidak tersisa atau habis, maka tidak perlu ditulis 0. Ketiga, turunkan sisa angka satuan yaitu 3. Kemudian, bagilah 3 sisa satuan tadi dengan pembaginya, menjadi 3 banding 3 sama dengan 1. Hasil angka 1 tuliskan di sebelah hasil pertama, sehingga hasil menjadi 51. Jadi hasil pembagian 153 banding 3 sama dengan 51. Pada halaman 155, adik-adik diminta untuk melengkapi bagan daur hidup tanaman semangka dengan urutan gambar yang sesuai. Berikut adalah urutan gambar beserta keterangannya. Urutan 1. Pada urutan 1 adalah gambar D. Gambar D merupakan gambar biji semangka yang bisa digunakan sebagai semaian awal tanaman semangka. Urutan 2. Pada urutan 2 adalah gambar B. Gambar B merupakan gambar benih semangka yang baru saja tumbuh. Benih tersebut tumbuh dari biji semangka yang ditanam. Urutan 3. Pada urutan 3 adalah gambar E. Gambar E merupakan gambar benih yang mulai tumbuh dan berkembang menjadi lebih tinggi dan jumlah daunnya bertambah. Urutan 4. Pada urutan 4 adalah gambar C. Gambar C merupakan gambar tanaman semangka yang mulai tumbuh besar, merambat dan muncul percabangan batangnya. Urutan 5. Pada urutan 5 adalah gambar A. Gambar A merupakan gambar tanaman semangka yang sudah mulai berbuah semangka. Pada halaman 156, adik-adik diminta untuk menuliskan tahapan daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Daur hidup tanaman semangka. Tanaman semangka berawal dari biji. Setelah itu, biji semangka akan tumbuh menjadi bibit tanaman semangka, muncul daun muda. Setelah beberapa hari kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lebih tinggi dan muncul daun-daun baru. Beberapa pekan kemudian, tanaman semangka bercabang dan muncul batang. Kemudian, setelah tanaman semangka dewasa akan tumbuh bunga.
bunga tersebut akan berkembang biak menjadi buah semangka setelah mengalami penyerbukan. Lalu, buah semangka akan tumbuh dan matang menjadi ukuran yang lebih besar seiring bertambahnya umur buah tersebut. Jika buah sudah matang, bisa dipanen dan menghasilkan daging buah yang bisa dimakan dan biji untuk ditanam kembali. Amati gambar-gambar bunga di depan. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Bunga Rafflesia arnoldi. Ciri-ciri bunga Rafflesia arnoldi adalah memiliki bobot yang besar, menghasilkan aroma busuk, dan memiliki 5 kelopak kasar berwarna oranye dan berbintik-bintik dengan krim berwarna putih. Selesaikan soal di bawah ini sesuai contoh. 1. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga adalah 484 banding 4 sama dengan 121 tangkai bunga. 2. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati, lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Jumlah bunga melati pada setiap tempat adalah 224 banding 4 sama dengan 56 bunga melati. Pada halaman 168, adik-adik akan diminta menjawab pertanyaan berdasarkan teks dengan judul Perkembangbiakan Tumbuhan dengan umbi yang ada di halaman 167. Amatilah umbi dari tanaman-tanaman tersebut. Tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Persamaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis adalah sama-sama terdapat di bawah permukaan tanah dan dapat menyimpan cadangan makanan. Sementara itu, perbedaannya yaitu umbi batang merupakan modifikasi dari batang, umbi akar merupakan modifikasi dari akar, dan umbi lapis merupakan modifikasi dari daun. Contoh umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Contoh umbi akar yaitu wortel. Contoh umbi lapis yaitu bawang dan bunga bakung. Menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Bawang merah disebut umbi lapis karena ia menyimpan cadangan makanannya di akar yang ada di bawah tanah sehingga disebut umbi, dan memiliki siung yang berlapis-lapis, oleh karena itu disebut umbi lapis. Pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Carilah informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Tuliskan informasi yang kamu peroleh pada tempat yang tersedia. Secara umum, ada 2 macam perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan, benang sari, dan sel kelamin betina, putik. Selesaikan latihan soal pembagian berikut ini. A. 364 banding 4 sama dengan 91. B. 444 banding 4 sama dengan 111. C. 225 banding 5 sama dengan 45. D. 335 banding 5 sama dengan 67. 1. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Contoh perkembangbiakan buatan yaitu mencangkok, stek, dan menempel. 2. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Mencangkok tanaman merupakan cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Mencangkok juga bisa mempercepat tumbuhnya tanaman dari biasanya. 3. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau cangkok?
tanaman yang lebih kuat adalah yang ditanam dari biji. 4. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih, menutup dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkuslah tanah tersebut dengan sabut kelapa atau plastik dan diikat dengan tali. 5. Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Butuh waktu sekitar 1-2 bulan agar akar tanaman tumbuh banyak dan bisa dipotong dari cabang induknya. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, yang harus dilakukan Siti adalah, Siti seharusnya membantu ibu menyiram tanaman lainnya agar pekerjaan tersebut cepat selesai dan terasa ringan. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, yang harus dilakukan Edo adalah, Edo seharusnya membantu untuk memegangi anak tangga yang dinaiki oleh ayah, agar ayah mudah memotong pohonnya. Lani sedang menangis kesakitan, tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah, teman-teman Lani seharusnya membawa Lani ke UKS untuk diobati tangannya. Baiklah adik-adik, itu dia tadi kunci jawaban tema 1 kelas 3 subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.